Oki. Baik, terima kasih Bu Guru. Suara saya terdengar, Bu? Dengar, tapi Terdengar. belum keras, Kak Oki. Kurang keras Kak Oki. Kurang keras ya? Tes, Ya. tes. Ya. Naikin lagi Kak Oki. Masih belum terlalu terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bunaya Islamic School, Kak Oki ulang salamnya ya buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian yang saya hormati, Bapak Subandi, Ibu Mimin selaku pengawas, kemudian juga Miss Eva, Kepala Sekolah Bunaya Islamic School, TK Bunaya Islamic School, dan tentu guru-guru yang luar biasa, guru-guru hebat, dan teman-teman tercinta, anak-anak TK Bunaya Islamic School. Siapa yang hari ini dalam kondisi sehat walafiat, angkat tangannya, lambaikan tangan. Siapa di sini yang sayang Allah? Wah, siapa yang sayang Rasulullah? Wah, semangat semua ya. Dalam kesempatan kali ini Kak Oki ingin berbagi cerita buat kalian. Tapi kayaknya kalau Kak Oki sendiri agak sepi ya. Boleh gak kalau Kak Oki panggil temen Kak Oki? Boleh gak? Boleh. Kak Oki panggil ya. Tapi jangan deh, kalian aja yang manggil, kalian hitung 1 sampai 3 keluar sama-sama. 1, 2. Ih, suaranya mana nih anak-anak? 1, 2, 3. Ah, ini dia nih. Udah ada di samping Kak Oki. Teman Kak Oki, sahabat Kak Oki. Kita menemani Kak Oki kalau lagi ngisi dongeng. Kelihatan gak sama teman-teman? Kelihatan. Oke ya. Kita mau kenalan nih sama teman Kak Oki, sahabat Kak Oki yang ada di samping Kak Oki nih. Adik-adik, kita lihat dulu ya. Siapa ya dia? Kita kenalan ya. Ayo, anak-anak Bunaya mau kenalan tuh, anak-anak TK-nya sama kamu. Yuk. Kok malu? Ayo tuh. Adik-adik mau kenal, mau lihat wajah kamu. Madep ke depan sana. Malu ya adik-adik ya? Ayo. Jadi kalau gitu Kak Oki aja deh yang ngadepin ke arah teman-teman ya. Kok malah madep belakang lagi? Malu nih kayaknya teman-teman nih. Dia sama teman-teman. Dah, nggak usah malu. Lah, kok madep belakang lagi adik-adik? Wah, kayaknya nih Kak Oki tahu nih kenapa dia madep belakang lagi. Kayaknya belum disambut sama teman-teman Bunaya nih. Disambut yuk dengan lambaian tangan seperti ini ya, biar nanti dia merasa bahagia ketika disambut oleh kalian dengan lambaian tangan. Boleh juga kok dengan ucapan hai gitu ya. 1, 2, 3. Oke. Yuk, kenalin dong siapa nama kamu nih. Teman-teman Bunaya mau kenal. Namaku. Iya. Namaku. Iya. Nama kamu siapa? Kalau aku kan Kak Oki. Kak Oki. Iya, nama kamu? Kak Oki. Kok Kak Oki juga? Kalau Kak Oki aku. Kamu namanya siapa? Oke. Nama aku adalah Siapa? Iko. Oh, siapa adik-adik? Siapa namanya? Iko.
Iko. Iko. Malah Kak Oki malah. Dia kan ya. Sama Iko. Oh, nggak boleh gitu. Iko lihat tuh teman-teman anak-anak Bunaya, anak-anak TK gimana? Seneng nggak kamu ketemu sama teman-teman, sama bapak ibu guru tuh? Senang Kenapa? ketemu teman-teman yang baik-baik, yang ganteng, Boleh. yang cantik, Terus. yang jelek. Oke, dibilang jelek adik-adik. Aduh boneka. Oh, Kan kalau kayak suaranya bisa ganti-ganti. ngomong temen Tuh, ya. ngomong pada orang lain jelek. Kita ini ciptaan Allah nggak ada yang jelek kok. Ciptaan Allah itu semuanya bagus, ganteng, cantik. Bahkan kita di sini anak-anak Bunaya semua kita ingin menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Aku juga pengen menjadi soleha. Iya dong. Kalau anak soleh dan soleha, insya Allah dia akan masuk surga. Siapa adik-adik yang mau masuk surga? Angkat tangan. Tuh lihat tuh, pada angkat tangan, pada mau masuk surga. Iko mau masuk surga gak? Aku pengen masuk surga. Iya. Emang Iko kalau nanti masuk surga, Iko mau apa di surga? Aku pengen ketemu ayah bunda di surga. Siapa yang mau ketemu sama ayah bunda di surga? Apa? Masya Allah, pada tunjuk tangan semua, semangat. Nah, Iko, selain kamu nanti berkumpul sama ayah bunda di surga, apalagi yang kamu inginkan di surga? Aku Pengen apa? pengen ketemu Rasulullah. Wah, pengen ketemu Rasulullah. Wah, Rasulullah itu nanti ada di surga Firdaus. Berarti kamu juga nanti ke surga Firdaus ya? Aku pengen masuk surga Firdaus. Di surga Firdaus kan nikmat. Ada sungai-sungai, ada rumah-rumah yang terbuat dari istana, dan aku bisa ketemu Rasulullah. Weh, adik-adik, siapa di sini yang ingin juga ketemu Rasulullah, berkumpul dengan Rasulullah di surga? Coba. Wah. Coba kalau gitu Kak Oki mau tanya nih sama adik-adik ya. Tapi kita tanyanya pakai nyanyian ya kok. Oke. Coba. Yang sayang Rasulullah tepuk tangan. Wah, keren tuh. Yang sayang Rasulullah tepuk tangan. Yang sayang Rasulullah, yang cinta Rasulullah, yang sayang Rasulullah tepuk tangan. Coba sekarang Iko. Yang cinta Rasulullah lambai tangan. Lambai tangannya. Yang cinta Rasulullah. Yang cinta Rasulullah. Yang cinta Rasulullah. Yang cinta Rasulullah. Nggak dibawa, matiin aja. Dibawa. Nggak begitu tuh. Oke, adik-adik. Sekarang yang mau dengerin cerita, duduk rapi di rumahnya masing-masing ya. Coba kalau dibilang duduk rapi, semuanya bilang siap gitu ya. Coba duduk rapi. Siap. Kok bisa duduk yang rapi kok? Bisa. Coba duduk rapi. Kok kamu sayang cinta sama Rasulullah? Sayang. Oke, salah satu bentuk kamu cinta sama Rasulullah, apa yang kamu lakukan dalam kehidupan ini? Apa ya? Ayo. Kok malah nunduk? Tegap dong. Kok nunduk lagi? Malu ya dia? Nunduk lagi. Ayo sebutkan apa yang kamu lakukan di kehidupan ini sebagai salah satu bentuk kamu cinta sama Rasulullah. Apa ya Kak? Nih, Kak Oki kasih tahu nih. Yang pertama, tadi kan Pak Subandi sudah ngasih tahu sama kita. Salah satu bentuk cinta kita sama Nabi adalah senantiasa bersalawat untuk Nabi. Salah satu caranya ya. Berselawat sama Nabi. Iya, kamu tahu gak selawat Nabi contohnya bagaimana? Gimana ya? Teman-teman tahu gak?
Ih, teman-teman pasti tahu dong. Kamu masa lupa kok? Contoh salawat Nabi kan banyak nih. Ada yang kayak begini adik-adik ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Lah, kok kakak malah nyanyi? Iya, ada contoh salawat yang di sebuah lagu. Nah, jadi contoh salawat gimana tadi adik-adik? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu ada contoh lagi kakak salawat? Banyak contoh salawat yang lainnya. Ada ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawat Ika. Ya pintar Iko. Tepuk tangan dong teman-teman buat Iko. Oke. Iko, kamu tahu gak sih salawat itu bisa memberikan manfaat buat kita? Iya tahu. Tadi kan juga Bapak Subandi pengawas kita sudah ngasih tahu bahwa kalau kita bersalawat untuk Nabi, Allah akan memberikan salawat untuk kita selama sebanyak 10 kali. Wah iya, pasti dong. Kok jadi mati? Dan juga Ya, mata nah kumaha. dan tentunya suara Kauki masih terdengar adik-adik? Masih. Alhamdulillah. Dan tentunya adik-adik, teman-teman dan juga Iko, kalau kita sering bersalawat untuk Nabi, nanti di hari kiamat kita dapat pertolongan nih, dapat syafaat dari Nabi. Mau gak dapat pertolongan dari Nabi Muhammad? Mau dong kak, aku mau. Emang di hari kiamat serem kak? Nanti di hari kiamat ketika kita dikumpulkan sama Allah di padang mahsyar yang sangat luas, kamu tahu gak? Itu nanti matahari jaraknya sangat dekat sama kita. Bahkan diceritakan sama kepala kita jaraknya hanya sekitar sejengkal saja. Wah, panas banget dong kak. Iya, bahkan ada orang-orang yang sampai dia tenggelam dengan air keringatnya. Wah, itu pokoknya panas banget. Tapi banyak juga nanti di hari kiamat orang-orang yang mendapatkan pertolongan. Dan dia tidak merasakan panas dahsyatnya di hari itu. Salah satunya adalah umatnya Nabi Muhammad. Nanti mereka juga akan mendapatkan syafaat dari Nabi di hari kiamat. Wah, Masya Allah. Aku ingin selawat sama Nabi terus. Semangat, semangat, semangat. Iya, adik-adik tahu kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah sama para malaikat itu bersalawat untuk Nabi. Maka kata Allah, kita orang-orang beriman bersalawatlah untuk Nabi dan banyak memberikan penghormatan untuknya. Wah, siap. Oke, terus yang kedua, bentuk kita cinta sama Nabi apa? Apa ya kak? Adik-adik, Iko belum tahu nih, kita kasih tahu aja ya. Kok salah satu bentuk cinta kita sama Nabi, kita mengikuti perilaku atau akhlak Nabi. Iya. Wah, akhlak Nabi Muhammad. Iya, Perilaku Nabi Muhammad. iya. Emang perilaku Nabi Muhammad bagus ya? Bukan bagus lagi ya teman-teman. Allah aja puji di Al-Quran. Teman-teman pernah gak dengar ayat yang bunyinya kayak gini? Innaka la'ala khuluqin azim. Pernah dengar ayat itu adik-adik? Ada yang bisa ngelanjutin gak? Innaka la'ala khuluqin azim. Ya sesungguhnya kata Allah, engkau memiliki budi pekerti yang sangat agung. Nah, yang budi pekerti agung itu adalah Rasulullah. Wah, Masya Allah, Rasulullah
luar biasa ya. Aku ingin mencontoh kakak. Kenapa? Aku sedih deh. Sedih kenapa? Sedih. Kok sedihnya sambil nundukin mukanya? Jangan sedih dong, ayo semangat lagi. Sedih. Kok sedih kenapa? Ceritain sama kita. Sedih. Jadi ketawain tuh sama temen-temen tuh. Ayo kamu jangan sedih, teman-teman pengen tahu kamu sedihnya kenapa. Bangun. Sedih. Ih, si Iko nih. Biar nggak sedih, kita lambain tangan lagi buat Iko ya pas nanti dia ngadep ke depan kalian. Iko semangat. Oh, teman-teman tuh lihat ngeliatin kamu tuh lambain tangan. Sedihnya kenapa? Aku tadi. Iya tadi kenapa? Aku tadi. Tadi kenapa? Aku tadi. Iya tadi kenapa? Kasih tahu. Buku aku. Iya buku kamu kenapa? Buku aku yang dipinjam sama teman aku dikembalikan, tapi dikembalikannya dalam kondisi sudah rusak. Aduh. Malah sampai digituin. Beneran buku kamu yang dipinjam sama teman kamu dikembalikan lalu bukunya rusak. Terus apa lagi? Mainan aku. Mainan kamu kenapa? Bukan dikembaliin sama teman aku yang ketika teman aku pinjam, tiba-tiba ketika aku tanya. Kamu tanya gimana? Hai temanku, mainanku balikin dong. Terus dia jawab, nggak ada. Mainannya hilang. Beneran dia jawab begitu? Iya, kata dia mainannya hilang. Mainanku hilang. Sedih aku sedih. Pak Oki laki. Aduh. Berarti teman kamu itu tidak menjaga amanah ya. Tidak menjaga barang-barang yang ketika dipinjam sama mereka ya dari kamu. Nah, adik-adik, dari cerita si Iko nih, kalau dia punya barang dipinjam sama temennya ternyata ada yang mainannya hilang atau bahkan ketika bukunya dipinjam dibalikin sudah dalam kondisi rusak. Tidak seperti Nabi kok. Kalau Nabi Muhammad itu kok. Kalau Nabi gimana Kak? Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang amanah. Apa adik-adik? Amanah. Ucapin bareng-bareng. Apa adik-adik? Amanah. Iya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu kalau dia dititipkan barang sama orang-orang, sama tetangga-tetangganya, pasti barangnya itu dijaga dan dikembalikan lagi dalam kondisi yang utuh seperti semula. Tidak ada yang rusak. Wah, hebat banget Nabi. Iya, bahkan nih kok Nabi Muhammad SAW itu dari usia kecilnya sudah sangat menjadi orang yang dipercaya di kota Mekah. Bahkan Rasulullah itu digelari julukan dengan sebutan Al-Amin. Al-Amin, apa artinya Kak? Al-Amin itu artinya yang dapat dipercaya. Oh, yang dapat dipercaya. Jadi Rasulullah itu tidak pernah berkhianat atau ketika dikasih amanah dia gimana sih maksudnya Kak? Ya artinya Rasulullah selalu menjaga amanah intinya. Adik-adik siapa di sini yang ketika minjam barang dari temannya akan dijaga barangnya? Wah, subhanallah. Siapa di sini adik-adik yang ketika ayah bundanya ngasih amanah misalnya? Adik-adik kalau habis mewarnai pensil warnanya atau kertas warnanya ditaruh lagi di tempatnya ya. Siapa yang mau merapihkan seperti semula? Wah, itu berarti anak-anak yang amanah, bertanggung jawab. Keren banget nih anak-anak bunanya. Iko. Ya.
Jadi ciri yang pertama nih kok tadi apa? Rasulullah itu orangnya amanah. Yang kedua nih kok, Oki mau cerita lagi nih kok. Wah, aku mau dengerin cerita Kak. Aku seru nih, senang banget dengerin cerita tentang Nabi. Oke, Nabi Muhammad waktu itu kok pernah didatangi oleh seorang nenek-nenek adik-adik. Kalau nenek-nenek itu sudah tua apa masih muda ya adik-adik? Ya contoh ciri-ciri orang sudah tua apa? Misalnya kulitnya keriput. Oke, terus Giginya ompong. Hah? Giginya ompong. Terus kalau adik-adik yang giginya ompong berarti nenek-nenek dong. Itu bukan nenek-nenek. Itu karena nggak rajin sikat gigi. Oh iya. Iya ciri orang yang udah tua itu. Tuh Bu Guru sampai ketawa tuh. Berarti banyak anak-anak yang ompong ya. Itu karena kebanyakan makan permen sama enggak rajin sikat gigi kayaknya ya kok kalau anak-anak. Iya nih. Tapi mereka bukan nenek-nenek kan kalau anak-anak. Bukan lah. Iya kulitnya keriput. Biasanya ada gigi yang sudah copot ya. Terus apalagi yang sudah tua? Biasanya kalau yang udah tua banget jalannya suka bongkok. Jalannya suka bongkok kayak begini loh ya. Oke. Nah terus ceritanya gimana? Ceritanya nih kalau kita kasih tahu lagi nih. Ya nggak lanjutin Kak, gimana? Ya, jadi ketika itu adik-adik Rasulullah kedatangan seorang nenek-nenek adik-adik. Nah itu videonya nggak dilihat kok. Aku tutup. Dalam kondisi yang sudah tua ya. Tiba-tiba nenek itu bertanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah. Lalu? Ya Rasulullah. Lalu? Ya Rasulullah. Lalu? Sabar, ini jadi ceritain. Aku adalah seorang nenek-nenek ya Rasulullah. Ya, tahulah pasti Rasulullah kalau dia nenek-nenek. Ya nggak apa-apa, itu kan neneknya lagi mau cerita. Lalu kemudian adik-adik si nenek itu ya bertanya sama Rasulullah. Ada apa wahai nenek? Begini ya Rasulullah, aku kan sudah tua. Aku mau tanya, apakah aku nanti bisa masuk surga? Masuk surga? Iya pasti semua mau masuk surga. Si nenek itu nanya sama Rasulullah Kak. Iya. Nah, terus apa jawaban Rasulullah adik-adik? Rasulullah bilang nih, nah sebenarnya Rasulullah ini bercanda sama si nenek. Tapi bercandanya Rasulullah itu jujur, nggak pernah bohong adik-adik. Nah Rasulullah saat itu bilang nih sama si nenek, wahai nenek, di surga tidak ada nenek-nenek. Lalu tiba-tiba tuh kok ketika Rasulullah ngomong kayak gitu kok belum diceritain kok udah ketawa mulu kamu. Tiba-tiba si nenek itu adik-adik langsung menangis. Si nenek itu menyangka bahwa dia nggak masuk surga adik-adik. Tiba-tiba si nenek itu mau pergi dari tempat tersebut, mau meninggalkan Nabi. Tiba-tiba Nabi memanggil lagi si nenek. Dan Nabi berkata, Nek, maksud aku bukan berarti nenek tidak masuk surga. Tapi maksudnya adalah di surga itu tidak ada nenek-nenek. Karena orang-orang yang masuk surga, yang meninggal dunia nanti dalam kondisi sudah tua, nanti masuk surga, di surga jadi muda lagi. Jadi nggak ada tuh di surga yang kulitnya keriput, nggak ada yang giginya ompong, nggak ada yang jalannya bongkok, nggak ada yang rambutnya putih beruban, bahkan yang kepalanya botak. Nggak ada. Lalu akhirnya gimana kok? Akhirnya gimana tuh nenek itu Kak? Iya nenek itu akhirnya
Ketawa dia mendengar jawaban dari Rasulullah. Lalu Rasulullah bilang, selama nenek melakukan amal-amal kebaikan, insya Allah nenek akan masuk surga ketika beramal soleh. Wah, begitu tuh kuncinya. Iya adik-adik. Jadi kalau kita beramal soleh, melakukan kebaikan, kata Rasulullah, insya Allah akan masuk surga. Nah, lihat dalam peristiwa cerita ini kok. Iya. Aku tahu Rasulullah itu ternyata selain amanah adalah orang yang jujur ya. Orang yang jujur. Iya adik-adik, orang yang jujur selalu berkata benar. Nah, disebutnya tuh sifat Rasulullah sidik. Apa adik-adik? Sidik. Apa adik-adik? Sidik. Artinya berkata jujur atau benar. Wah, hebat Rasulullah. Oke adik-adik, siapa di sini yang ingin selalu berkata jujur? Wah, sama orang lain, sama orang tua harus berkata jujur ya. Ini Kalau contoh, Aku punya cerita nih, Kak. cerita apa? Ceritanya begini, Kak. Ya terus, Ceritanya begini. ya ceritanya gimana? Ceritanya begini. Ih, ceritanya begini mulu. Ini ceritanya gimana? Iya, aku waktu itu, Mm-mm. Ya waktu itu gimana? waktu itu Kak, Mm-mm. tidur. Ya terus tidur. Tiba-tiba, ketika aku tidur tengah malam, aku pipis di celana. Iya. Pipis di celana. Berarti kamu ngompol dong kok. Iya, Nah, terus. ketika aku ngompol pagi-pagi, ibuku bertanya, Iya, terus. kok kamu kasurnya basah? Nah, terus kata Iko gimana? Bilang, Enggak Bu, ini kena air. kena air. Padahal Padahal ompol aku. akhirnya gimana ibu? Ya ibuku nggak percaya. Akhirnya ibuku mencium air di kasur itu. Ketika dicium sama ibuku berkata, "Kok ini kok air tapi pesing? Kamu ngompol ya?" Nah, kira-kira kalau nggak jujur kayak gitu bagus gak? Enggak ya Kak. Iya, jujur. Lagian juga kamu kok masih ngompol sih? Maaf. Adik-adik aja anak-anak TK Bunaya udah nggak ada yang ngompol ya. Siapa yang sudah tidak ngompol lagi? Keren. Gimana sih teman-teman biar nggak ngompol? kakak aku. Biar nggak ngompol, caranya gimana adik-adik? Sebelum tidur, apa dulu adik-adik? Pipis dulu. Sebelum tidur pipis dulu. Dulu kakak aku. Wah, pipis dulu ya. Aku malah sebelum tidur malah minum yang banyak. Ya pantas. Kalau punya banyak jadi pipis terus deh. Bahkan lagi tidur pipis juga. Akhirnya pipisnya di celana di tempat tidur, ngompol deh. Kok Rasulullah nih juga nih selain sebelum tidur nih ada juga nih yang keren nih dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad. Kakak, Rasulullah itu sebelum tidur selalu membersihkan diri, bersuci, selalu berwudu adik-adik. Terus juga adik-adik siapa di sini yang biasa berwudu sebelum tidur? Nah, ini keren nih adik-adik kalau berwudu. Kenapa? Karena kalau berwudu itu nanti Allah akan mengirimkan malaikat yang menjaga kita ketika kita tidur. Jadi kita nanti insya Allah akan terbebas dari godaan setan deh, karena dijagain sama malaikat. wah keren. Iya, terus juga sikat gigi jangan lupa ya, biar gigi kita bersih dan gak banyak kuman. Nanti giginya jadi ompong kayak nenek-nenek. Ngomong-ngomong, Iko rajin sikat gigi gak? Rajin. Mana giginya? Coba lihat. Ada giginya gak adik-adik si Iko nih? Gak ada ya? Itu. Coba adik-adik dikasih lihat giginya. Tuh, bersih-bersih tuh. Lihat. Hebat, anak-anak Bunaya mah rajin sikat gigi ya. Iya.
Nah, Rasulullah juga termasuk orang yang sangat senang bersiwak loh adik-adik. Nah, Rasulullah bahkan menyebutkan dalam satu hadis, ya, jikalau tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan menyuruh umatku agar bersiwak terlebih dahulu sebelum ia sholat. Nah, adik-adik, jadi biasa bersiwak ya atau sikat gigi ya. Oke, tadi Kak Oki udah sebutkan berapa sifat Nabi, ada 2 ya. Yang pertama tadi amanah, yang kedua adalah sidik. Ada 2 lagi nih kok. Apa lagi Kak? Oke. Oh ya, yes. Yang ketiga adalah F. Apa itu F? F artinya fatonah. Apa adik-adik? Fatonah. Apa arti fatona Kak? Fatona itu artinya adalah cerdas. Apa? Cerdas. Apa? Cerdas. Kalian ya, Koki yang makan nih. Nggak boleh dong. Oh iya ya, maaf ya. Nah, oke. Jadi tadi apa? F? Fatona. Oke, fatona artinya cerdas. Adik-adik, siapa di sini anak-anak Bunaya yang cerdas ya? Coba kita tanya. Siapa yang bisa menyebutkan rukun Islam? Saya. Wah, sebutkan ayo rukun Islam. Yang pertama apa? Syahadat. Betul gak kok? Kedua apa? Salat. Pinter. Ketiga apa? Puasa. Pinter ya. Keempat apa? Zakat. Pinter. Yang kelima apa? Betul gak kok? Wah, betul, pinter banget ya. Wah, adik-adik nih udah pada pinter sama rukun Islam aja udah tahu ya. Masya Allah. Kalau rukun iman adik-adik tahu gak? Coba, iman kepada apa? Iman kepada Iman kepada Allah. Iman kepada Rasulullah. Iman kepada Allah. malaikat. Iman kepada kitab Allah, Al-Quran. Terus kepada hari kiamat. Dan terakhir kepada qada dan qadar atau takdir Allah. Wah, pinter juga ya anak-anak. Kak. Ada gak cerita tentang kecerdasan Rasulullah? Wah, adik-adik, Rasulullah itu orang yang sangat cerdas. Banyak sekali peristiwa yang menggambarkan kecerdasan Rasulullah. Apa contohnya Kak? Misalnya nih adik-adik nih, misalnya ya. Adik-adik, kalian tahu gak yang namanya Hajar Aswad? Apa tuh Kak? Hajar Aswad itu sebuah batu yang menempel di dinding Ka'bah. Nah, satu ketika nih kok, Iya, gimana ceritanya Kak? waktu itu orang-orang Quraisy mereka berlomba-lomba untuk menaruh batu Hajar Aswad itu di dinding Ka'bah setelah renovasi Ka'bah. Terus? Wah, mereka berlomba-lomba tuh untuk meletakkan Hajar Aswad. Salah satu suku berkata, biar suku kami saja yang menaruh batu Hajar Aswad ini ke dinding Ka'bah. Lalu suku yang lain berkata kok, biar aku saja dan sukuku yang menaruh batu Hajar Aswad ini. Lalu suku yang lain berkata, enak saja, lebih baik suku kami, karena suku kami lebih baik daripada suku yang lain. Nanti Umi beli lagi. Lalu ternyata adik-adik sekalian, Rasulullah datang dan memberikan usulan yang sangat keren kepada suku-suku tersebut. Apa usulannya Kak? Nah, disinilah membuktikan kecerdasan Rasulullah. Rasulullah lalu
meletakkan sorbannya di atas tanah. Lalu? Batu Hajar Aswad itu ditaruh di tengah-tengah sorbannya Rasulullah atau kainnya Rasulullah. Lalu setiap suku yang ada di sana memegang ujung kainnya Rasulullah, sedangkan Batu Hajar Aswad itu ada di tengahnya. Jadi seluruh suku, perwakilan sukunya itu bisa memegang bersama-sama kain itu dan memindahkan Batu Hajar Aswad bersama-sama dan meletakkannya di dinding Ka'bah. Wah, keren banget idenya Rasulullah. Hebat Rasulullah. Keren. Cerdas ya Rasulullah. Iya dong. Adik-adik, siapa di sini yang ingin cerdas seperti Rasulullah? Angkat tangan kanan bilang saya. Saya. Wah, iya. Nah, Rasulullah itu juga hebat dalam hal-hal lain, dalam strategi perang. Juga Rasulullah juga pandai berbicara dengan siapapun, dengan orang-orang pembesar gitu, dengan kawan-kawannya dan lain sebagainya. Wah, hebat Rasulullah, teladanku. Iya, tadi sudah Fatona, cerdas, sudah amanah, sudah sidik, jujur, dan satu lagi yang terakhir sifatnya Rasulullah adalah T. Apa itu T, Kak? Artinya tablik. Rasulullah itu bersifat menyampaikan kebaikan, ajaran-ajaran Islam ya, wahyu-wahyu yang Allah berikan melalui malaikat Jibril disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Wah, seperti yang kita sudah sering pegang ya. Nah, adik-adik, nih contohnya. Adik-adik, ini apa yo? Al-Quran. Al-Quranul Karim. Adik-adik, Al-Quran ini adalah perkataan-perkataan Allah. Sifat tablik ya, memiliki sifat mulia tablik, menyampaikan nih wahyu Allah yang ada di dalam Al-Quran kepada umatnya. Nah, adik-adik yang sudah bisa misalnya membaca Al-Quran, tahu artinya, itu juga perlu menyampaikan ayat-ayat Quran yang baik-baik kepada orang lain nantinya ketika adik-adik sudah dewasa. ih, subhanallah, keren. Ngomong-ngomong, adik-adik siapa di sini yang pengen jadi penghafal Quran? Teng. Emang kalau jadi penghafal Quran nanti bahagia di akhirat, Kak? Orang-orang yang menghafal Quran adik-adik nanti kiamat dia akan memberikan mahkota yang terbuat dari mutiara kepada kedua orang tuanya. Wah, orang tua kita nanti dapat Allah mahkota. Iya. Mahkota terbuat dari mutiara. Iya. Buat para penghafal Quran. Iya. Jadi orang-orang tua para Quran itu dapat mahkota yang keren banget di hari kiamat. Dan kita yang menghafal Quran juga dapat jubah kemuliaan loh dari Allah kok. Wah, Masya Allah. Terus kok di surga orang-orang yang sering ngafalin Quran dia akan naik terus ke surga yang tinggi sesuai dengan ayat yang dibaca dan dihafal ketika di dunia. Wah, semakin banyak hafalan dan ayat yang kita baca, berarti kita surganya semakin tinggi dong. Iya, semakin tinggi kita di dalam surga kedudukannya. Masya Allah. Oke kok. Nah, kayaknya kita harus cukupkan nih waktunya karena terbatas hanya 30-40 menit ya. Wah, tapi aku pengen banget dengerin kisah lagi tentang Rasulullah. Ya nggak apa-apa, nanti lain waktu kita bisa ketemu lagi ya adik-adik sekalian. Oke, yang sayang Rasulullah bilang saya. Yang cinta Rasulullah bilang saya. Yang cinta Rasulullah, yang sayang Rasulullah, yang cinta Rasulullah bilang saya. Yang ingin mencontoh Rasul tepuk tangan. Yang ingin mencontoh Rasul tepuk tangan. Yang ingin mencontoh Rasul, yang ingin mencontoh Rasul, yang ingin mencontoh Rasul tepuk tangan.
Yeay. Demikian cerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW yang punya 4 karakter mulia, 4 sifat mulia. Fatona, amanah, sidik, dan tablik. Semoga bermanfaat ya kok. Iya ya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Lain waktu. Iya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om. Terima kasih.